Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kita. Di antaranya pertanyaan terkait apakah benar pengacara itu masuk neraka. Ya, saya akan mencoba menjawab itu. Jadi begini, kalau pertanyaan apakah pengacara itu masuk neraka atau mungkin masuk surga, jawabannya adalah tergantung pengacaranya itu seperti apa. Apakah dia menjalankan profesinya sesuai dengan aturan yang berlaku, apakah dia tetap profesional dan tetap on the track atau tidak. Nah, semua profesi saya kira mempunyai peluang yang sama. Apakah dia bisa ke neraka, apakah dia ke surga. Kalau kemudian kita tetap berada di jalur kita sesuai dengan aturan dan lain sebagainya, maka saya kira tidak ada alasan untuk kemudian dikatakan masuk neraka dan lain sebagainya. Apalagi di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat disebutkan bahwa advokat adalah profesi terhormat. Nah, terkait dengan pertanyaan ini memang kalau advokat yang bicara sepertinya memang akan banyak orang yang menyaksikan atau ragu apakah pengacara itu masuk neraka atau masuk surga. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan mencoba mendengarkan pendapat dari Profesor Dr. Abdul Somad LCMA terkait dengan apakah pengacara itu masuk neraka atau seperti apa. Kita dengarkan penjelasannya. Cek it out. Jadi menjadi advokat ini luar biasa. Selesai pengajian subuh saya pun keluar dari masjid mau sarapan. Datanglah anak muda. Kata anak muda ini, Ustaz Somad, saya baru selesai S1. Fakultas apa? Fakultas Hukum. Oh, jadi sudah SH? Sudah Pak Ustaz. Rencana lanjut S2 MH? Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Saya tak mau jadi pengacara. Banyak yang udah masuk neraka Pak Ustaz. Jadi kamu mau kemana? Aku mau ngambil S1 lagi Pak Ustaz. S1 apa? S1 Hukum Islam. Aku mau taubat, kata dia. Saya orangnya tidak mau menjudge orang, menghukum orang saya tak mau. Saya mengajak dia berpikir. Sambil jalan saya ceritakan sama dia. Kalau tanah ulayat, tanah nenek mama, tanah orang-orang tua kita diambil oleh perusahaan, satu batang karet yang ditanam oleh nenek moyang kita dulu dihargai 1.500 sebatang. Orang kampung tak punya duit untuk menyewa pengacara. Siapalah yang membela mereka? Lama dia diam. Siapa yang siap membela mereka yang tahu hukum konvensional? Saya lah Pak Ustadz, kata dia. Seandainya aku dikriminalisasi orang, dalam ceramah ada yang keseleo lidah, kesalah sikit, rupanya diviralkan orang, ditangkap orang, tak ada duitku untuk membayar pengacara, siapa yang membela aku di pengadilan? Lama dia diam. Terus saya tanya, masih kamu mau tinggalkan juga lagi ini? Insya Allah saya lanjut S2 Pak Ustadz. Oleh sebab itu kita ingin mindset orang berubah. Banyak orang beranggapan sesudah dia hijrah, setelah dia taubat, dia mau ikut pengajian, akhirnya dia tinggalkan ini semua. Aku udah kutinggalkan di dunia ini Pak Ustadz, aku mau mati aja. Jadi kalau pengacara-pengacara ini taubat meninggalkan ini, siapa lagi yang bisa berkecimpung di sini? Siapa lagi yang membela alim ulama, para habaib? Siapa lagi yang membela orang-orang susah yang tidak mampu? Tapi ini ada dosanya Pak Ustadz. Dosa-dosa sedikit nanti ku carikan syafaatnya insyaallah. Oleh sebab itu maka ini perjuangan luar biasa. Perjuangan ini tidak hanya dalam tablik akbar, ceramah, khutbah, tausiah, wirid yasin. Tak sesederhana itu guys. Ini kita berhadapan dengan hukum. Kita berhadapan dengan bukan pula hukum fikih, usul fikih, qawaidul fikih, halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun, wajib, sunat, sunat muakkad. Bukan ini. Ini kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang macam tadi itu. Bukan surat Al-Baqarah ayat 282, bukan itu sebutnya. Pasal sekian, ayat ini ada pula I-nya. Nah, siapa yang bisa menghafal itu? Ustadz sudah cukup banyak energi di kepalanya untuk membahas masalah Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab. Habis sudah energi di kepalanya. Maka ada beberapa orang yang diberikan Allah kekuatan ingatan, hebat cara bicaranya. Kalau saya perhatikan, kebanyakan pengacara itu dari dua daerah. Pertama, Sulawesi, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kedua, Sumatera Utara. Lama saya berpikir, kenapa dari dua daerah ini banyak pengacara? Setelah saya tengok,
Ternyata dua dari daerah ini kalau ngomong tuh lantang. Kalau orang dari Sulawesi dan Sumatera Utara nih ngomong, salah pun dia macam-macam betul kita tengok. Yakin dia PD-nya tinggi. Nah itu. Oleh sebab itu ada juga orang benar, cuman gaya ngomong dia itu menurut pasal sekian ayat ini. Orang tuh yakin, iya apa tidak? Tapi kalau orang dari Medan ini paten kali dia. Oleh sebab itu maka ini bakat-bakat ini, bakat kemampuan mengingat pasal-pasal, bakat bicara yang lantang tegas dengan pilihan kata yang luar biasa, ditambah dengan keberanian, maka itu bekal yang luar biasa. Ada jaksa penuntut umum, ada hakim yang memutuskan perkara, ada terdakwa yang buta hukum tak mengerti, maka dia perlu orang yang menasehati dia. Nasihat itu advice. Orang yang menasehati itu, itulah dia para advokat, atau bahasa lainnya disebut dengan lawyer. Dalam bahasa Arab disebut dengan mustasyar. Mustasyar diambil dari kata syura, syura diambil dari kata musyawarah. Maka kata Nabi, ma khaba man istasyara, tak sia-sia orang yang mau bermusyawarah, minta pendapat orang yang mengerti hukum. Wa ma nadima man istakhara, dan tidak akan menyesal orang yang mau beristikharah. Saya insya Allah diberikan Allah kesempatan untuk belajar fikih Islam, hukum Islam, Islamic law. Tapi dalam masalah hukum konvensional saya buta, saya tak paham. Maka ketika saya terjerat dalam suatu perkara, bahwa itu ceramah saya 6 tahun yang lalu di dalam masjid, pengajian subuh, bukan pula itu intisari ceramahnya, itu hanya menjawab pertanyaan orang. Lalu kemudian ketika diviralkan, saya tak dapat membela diri. Siapa yang membela saya? Berkumpullah pengacara-pengacara, tiba-tiba saja tak diundang, tak diajak, tak diminta, membubuhkan tanda tangan 70 orang pengacara muslim dari Sabang sampai Merauke siap untuk membela Ustadz Abdul Somad. Takbir! Macam mau perang aja. Begitu saya sampai di Jakarta, disodorkan kertas, Ustadz Somad, inilah dia 70 pengacara yang sudah siap membela Ustadz, selengkap dengan segala pasal-pasalnya, bahwa Ustadz berbicara ini di dalam masjid, tidak disuarakan mikrofonnya sampai keluar, bahwa Ustadz bukan inti pembicaraan, judul tema besarnya bukan masalah itu, tapi Ustadz menjawab pertanyaan, maka Ustadz tak bisa dikenakan satu pasal apapun. Meleleh air mata saya, disangka mereka ini saya haru menengok itu. Yang saya pikirkan, cemana membayar 70 pengacaranya. Yang saya pikir, mak kacau aku sekali ini ya. Rupanya ditengok mereka saya menangis, datang pemimpin-pemimpin pengacara itu yang hebat-hebat itu, yang terkenal-terkenal itu, duduk mereka, kami dari forum komunikasi advokat ini, kami dari ini, kami dari ini. Apa kata mereka? Saya bisikkanlah, tanya berapa yang bayar. Kami ini Pak Ustadz Somad sudah lillah siap mati kami ini semua. Oh semangatlah saya mendengar siap mati. Jadi maksud cerita saya ini dari awal ini adalah bagaimana kita profesional di bidang. Karena orang kalau tidak dia jalani ini dengan kesiapan mental, dia bimbang-bimbang, ragu dia melangkah, ragu dia bekerja, cemas-cemas dalam hatinya. Dalam perjalanan dari rumah mau ke kantor, mau ke sidang, mau ke pengadilan, mau ke perkara, betul tak yang kebuat nih? Kira-kira dapat pahala atau tidak? Jangan-jangan aku ini masuk neraka? Jangan-jangan. Apalagi kalau ditontonnya, ada dulu film saya tonton tentang pengacara yang setiap perkara menang terus, menang terus, menang terus. Rupanya dia ditolong setan. Bintangnya Al Pacino. Bapak Ibu mungkin ingat itu filmnya. Setiap perkara dia menang terus. Bahkan orang-orang yang salah pun bisa dibenarkannya. Orang-orang yang menganiaya pun bisa dimenangkannya. Maka sesungguhnya dia sedang ditolong oleh kekuatan. Rupanya dia berkawan dengan setan. Inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala disebut dengan istidraj. Istidraj itu azab yang tertunda. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Salat tak pernah, puasa tak pernah, pengajian tak pernah, kerjanya jahat, membela orang yang salah, tapi rezekinya lancar, perkaranya menang terus, dapatnya ikan-ikan dua, kalau tak ikan paus ikan hiu. Maka sesungguhnya dia sedang dimainkan Allah Subhanahu wa taala dengan istidraj. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan azab yang tertunda. Wa umli lahum, kuulur untuk mereka.
Kukasihkan dia rumah mewah, mobil mewah, duit banyak, bini 3. Min haitsu la ya'lamun, dia tak sadar, disangkanya dia sedang dapat nikmat, sesungguhnya dia sedang dapat laknat berbaju nikmat. Puncak dari kepuasan adalah ketika kita bisa membela orang yang tak mampu, ketika kita bisa membela orang yang lemah, ketika kita bisa menaikkan orang yang di bawah naik ke atas, dan orang yang hebat mulia karena kejahatan bisa kita tunjukkan kebatilannya. Di situ ada kepuasan yang luar biasa. Hidup ini singkat. Kebetulan kita diperankan Allah dengan peran masing-masing. Ditengok Allah Subhanahu wa taala ketika kita belum lagi dalam bentuk darah, daging, tulang, bulu, kuku, sumsum, masih dalam bentuk roh menurut ilmu Allah, menurut kudrat iradat Allah. Ditengok Allah taala. Oh, ini cocoknya di pengacara. Ini cocoknya ustadz ini. Ini cocoknya tukang ojek ini. Jangan sepele kan. Dia memang tukang ojek, tapi semua ojek di Medan ini dia bosnya. Gitu. Nah, oleh sebab itu apa maknanya? Ini peran kita ini masing-masing diberikan Allah SWT. Yakinlah bahwa ini suratan kita dari kecil memang. Bapak dulu teringat saya gimana ceritanya Bapak ini bisa jadi pengacara nih. Saya Pak Ustadz dulu memang dari kecil memang udah bawaan. Kami dulu kalau cabut sama kawan tuh makan 3 bayar 1, saya yang belanya Pak Ustadz.